Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Berjumpa lagi dengan aku Neng Puput yang akan membagikan berbagai macam kisah seru untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya ya. Sudah? Terima kasih. Kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kota gaib yang katanya sih letaknya ada di Kalimantan Selatan. Gak percaya? Langsung aja yuk dengerin ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Pada zaman dahulu, tepatnya di tahun 1854, seorang penjelajah yang berasal dari Jerman bernama Salomon Muller membuat sebuah peta pesisir dan pedalaman Kalimantan, atau yang waktu itu lebih dikenal dengan sebutan Borneo, di mana di dalam petanya terdapat sebuah lokasi bernama Tanjung Saranjana yang terletak di Pulau Halimun atau Pulau Laut di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Padahal ya teman-teman, coba deh kalian searching sekarang, itu nggak ada yang namanya Kota Saranjana di dalam Google Map. Kok bisa gitu ya? Ya, tapi ternyata yang menemukan kota Saranjana ini tidak hanya Salomon Muller tadi aja. Tepatnya beberapa tahun kemudian, seorang penjelajah lain bernama Johannes Veth juga mendokumentasikan penelitian yang dia lakukan di Tanjung Saranjana tersebut yang sudah terangkum dalam sebuah ensiklopedia di Amsterdam. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Tanjung Saranjana atau yang saat ini dikenal dengan kota Saranjana itu belum bisa dipastikan keberadaannya karena ternyata sudah ada beberapa orang yang mengaku pernah ke sana. Secara administratif, kota Saranjana itu kan tadi terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ya walaupun masih belum ada koordinat tepatnya di mana keberadaan kota tersebut, tapi setidaknya titik lokasi yang diperkirakan kemungkinan di sana nih ada kota Saranjana itu merupakan sebuah hamparan hutan yang sangat luas di mana di sana hanya terdapat pohon-pohon saja, bahkan pemukiman penduduk pun tidak ada. Nah, tapi teman-teman, legenda atau cerita seputar kota Saranjana ini itu berbeda ya dengan kota-kota goib yang biasanya kita dengarkan atau kita saksikan di film-film atau di televisi, di mana serbanya itu serba mistis, serba banyak setan dan banyak makhluk gaibnya seperti itu. Nggak kayak gitu ya. Kota Saranjana ini berbeda. Tentu saja tetap ada misteri yang belum terpecahkan seputar kota ini. Namun berdasarkan dari kesaksian orang yang sudah mencari kota Saranjana dan bahkan sudah pernah datang ke sana, kota Saranjana itu justru terlihat sangat maju seperti kota-kota besar yang ada di kota-kota yang kita kenal seperti Jakarta, seperti itu ya. Karena ada gedung-gedung tinggi di sana, ada transportasi yang lengkap juga. Bahkan penghuninya di sana pun juga sama seperti kita, manusia biasa bergender pria dan juga wanita. Ditambah konon katanya sosok dari penduduk asli dari kota Saranjana itu tampak sangat cantik dan juga tampan. Nah, siapa yang tertarik main ke sana? Dan katanya sih memang ada banyak sekali orang yang tertarik, penasaran, bahkan mencoba untuk datang ke sana. Dan ketika udah sampai sana nih, katanya mereka udah nggak mau lagi pulang, saking enaknya kali ya, sehingga orang tersebut pun dinyatakan hilang dalam waktu yang cukup panjang. Nah teman-teman, habis ini aku akan menceritakan beberapa kisah dari pengalaman orang-orang yang merasakan terdampak langsung dari keberadaan kota Saranjana ini maupun yang tidak langsung. Nah, cerita pertama terjadi pada tahun 1980. Sebuah ekspedisi pengiriman sampai di Kabupaten Kota Baru. Mereka tampak mengangkut berbagai alat berat yang dipesan langsung dari kota Jakarta. Di antaranya ada traktor, bulldozer, dan sejenisnya, pokoknya lengkap yang biasanya digunakan untuk pembangunan gedung-gedung. Serem banget. Petugas dari ekspedisi pengiriman tersebut pun menanyakan kepada warga tentang keberadaan kota Saranjana. Kenapa? Karena ternyata alat-alat berat tersebut memang dipesan oleh salah satu warga dari kota tersebut dan harus segera diantarkan karena semuanya sudah dibayar lunas. Warga pun saat itu jadi merasa kebingungan dong karena memang tidak pernah mengetahui tentang keberadaan dari kota Saranjana tersebut. Nah teman-teman, kita anggap saja nih ada orang iseng yang kebetulan tahu tentang kisah kota Saranjana terus mesen aja gitu barang-barang mahal dari Jakarta dikirim ke Kabupaten Kota Baru. Buset, kaya banget ya tuh orang ya. Susah juga kayak misalnya kita tuh mikir kayak gitu karena tentunya orang tersebut harus mengeluarkan biaya nggak sedikit. Karena seperti yang kita ketahui alat-alat berat seperti traktor dan lainnya itu juga tidak murah kan teman-teman. Nah kita masuk ke cerita kedua yang merupakan pengalaman dari warga setempat yang memang kebetulan tinggal di area yang dekat dengan titik yang diduga merupakan kota Saranjana. Mereka mengaku bahwa pada saat malam hari sering sekali terdengar suara alunan musik serta keributan yang berasal dari suara kendaraan yang melintas. Padahal akses menuju daerah itu saja bisa dibilang cukup sulit dan jalan raya di sana tuh bukan jalan raya yang memang sering dilewatin oleh orang-orang. Nah, kalau pengalaman dari warga sekitar dirasa kurang greget atau kurang cukup kuat gitu untuk dipercaya, kalian harus denger nih cerita pengalaman dari salah satu band ternama di tahun 2000-an yaitu Ada Band. Ayo, ada yang tahu nggak sama Ada Band? Kalau tahu berarti kita seangkatan. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Di tahun
2005, ada band mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan sejenis undangan seperti itu ya, untuk datang ke sebuah kota kecil di Kabupaten Kota Baru untuk menyelenggarakan sebuah konser. Nah, karena nggak ada yang mencurigakan dengan undangan tersebut, DP juga udah dibayar, berangkatlah ada band ke Kabupaten Kota Baru. Di sana mereka juga udah dijemput nih sama IO-nya yang langsung mengantarkan ke kota kecil tersebut. Dalam perjalanan IO-nya juga menginformasikan bahwa saat itu penjualan tiket sangat sukses karena terjual habis tanpa sisa. Cukup aneh memang dikarenakan tiket yang dijual juga tidak sedikit, kurang lebih ada sampai 1000-an lah gitu yang dijual. Mengingat lokasi penyelenggaraan konser ini sendiri juga tidak umum ya, karena memang dilaksanakan di kota yang kecil, dan kata IO-nya nih pada saat mereka melakukan survei di siang hari, kota tersebut tuh terbilang sepi dan diperkirakan jumlah sedikitnya juga nggak banyak. Cuma ya think positif aja, mungkin yang beli tiketnya itu yang berasal dari kota sebelah kali ya. Pergelaran konser pun dimulai. Kejanggalan yang lain kembali terjadi pada malam itu. Seluruh penonton tampak memenuhi arena konser, bahkan jauh melebihi dari perkiraan jumlah penonton yang harusnya datang. Pengakuan dari salah seorang panitia mengatakan bahwa kalau dihitung secara kasar dan dilihat-lihat lagi nih, jumlah penonton yang datang itu mencapai 14.000 orang. Sementara jumlah tiket yang dijual kan tidak sebanyak itu ya, kok bisa? Ya paling mereka sih mikir ada orang yang memang menyusup masuk seperti itu, dan konser pun tetap berjalan seperti yang sudah direncanakan. Keanehan lain pun kembali dirasakan kali ini oleh vokalis dari Ada Band, dimana dengan kondisi jumlah penonton yang sebanyak itu harusnya suasana konser terasa meriah kan. Seenggaknya pemandangan pada umumnya di kala konser harusnya dapat terlihat pada saat itu. Contohnya seperti penonton yang ikut bernyanyi pada saat band tersebut mengalunkan lagu hit, atau setidaknya penonton yang berteriak histeris atau berloncat-loncat misalnya. Namun pemandangan itu tidak ada. Suasana konser kala itu dirasa terlalu hening untuk sebuah pagelaran konser dengan penonton sebanyak itu. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Bisa kebayang nggak kira-kira sesepi apa kita nyanyi-nyanyi gitu di atas panggung tapi semuanya pada diem aja? Pasti nggak enak banget sih, moodnya tuh nggak ngerti lagi kayak gimana. Namun syukurnya penyelenggaraan konser bisa terbilang aman lah ya sampai lagu terakhir. Tidak ada hambatan yang terlalu berarti di samping keanehan-keanehan yang memang sebelumnya sempat terjadi ya. Tapi ternyata ketika semuanya udah selesai, penonton juga udah dipersilakan untuk pulang, keanehan yang lainnya kembali dirasakan. Kali ini semuanya nih ngerasain. Kenapa? Karena tiba-tiba aja arena penonton tadi yang rame banget, yang katanya ada belasan ribu penonton itu tiba-tiba sepi. Padahal baru berselang kurang dari 10 menit sejak konser selesai teman-teman. Kebayang nggak? Maksudnya tuh kayak gini, kan tadi penontonnya tuh ada banyak banget ya, terus juga akses keluar dari arena konser tuh pintunya cuma satu, tapi kok ya bisa kurang dari 10 menit itu arena tuh kosong. Paling nggak kan biasanya nih kalau misalnya mau penontonnya banyak perlu waktu berjam-jam gitu untuk ngosongin area konser. Nah menurut kalian sebenarnya apa sih yang terjadi kala itu? Bener nggak sih jangan-jangan kota yang didatangin oleh Ada Band waktu itu adalah kota Saranjana? Atau teman-teman dari Kota Baru yang menonton video ini dan kebetulan pada tahun 2005 menonton konser Ada Band, boleh dong sharing-sharing cerita pengalamannya pada saat konser di kolom komentar ya. Nah kita lanjut ya teman-teman, kali ini bukan pengalaman tapi aku akan membacakan secara garis besar tentang hasil interview dari seorang jurnalis kumparan terhadap salah satu pejabat setempat seputar kota Saranjana. Wawancara ini dilakukan pada Kabid Desdiwisata Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Ibu Ida Saptika Dewi. Beliau menyatakan memang benar ada cerita yang memang sudah terkenal di warga Kota Baru seputar kota Saranjana. Ibaratnya tuh kalau misalnya ada yang cerita dan menanyakan seputar kota tersebut tuh kayak udah hal biasa banget ya. Oh ya, ada satu lagi nih pengalaman terakhir dari warga yang aku pengen ceritain sama kalian, karena ini mirip banget sama yang terjadi tadi di tahun 1980 di mana ada sebuah ekspedisi nih yang mendarat di Kabupaten Kota Baru. Namun kali ini bukan membawa alat-alat berat, melainkan mobil-mobil mewah yang dipesan langsung dari Surabaya. Dan yang lebih gilanya semuanya tuh sama kayak sebelumnya di mana sudah dibayar lunas. Coba bisa dibayangin, tarik nafas dulu terus berpikir kira-kira kemungkinan apa yang bisa menjelaskan fenomena ini. Orang iseng mana? Orang kaya iseng mana yang kira-kira kepikiran gitu untuk ngeprank satu warga Kota Baru dengan memesan mobil-mobil mewah terus dibayar lunas, dialamatkan ke kota Saranjana. Coba dipikirin deh, gak ngerti lagi udah nih sama rakyat-rakyat kota Saranjana. Kaya-kaya banget gitu ya, pesanannya tuh gak main-main gitu. Akhirnya petugas ekspedisi pun kebingungan, warga juga kebingungan, gak tahu itu mobil mau dibawa kemana, karena dibawa pulang juga gak mungkin, karena mobilnya tadi kan juga udah dibayar lunas ya. Nah teman-teman, itu tadi satu lagi kisah yang aku kasih spesial buat kamu kali ini. Sebuah kota goib yang justru nggak bikin takut orang-orang, malah bikin penasaran dan banyak banget yang pengen datang. Lalu gimana dengan kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk bisa berkunjung ke kota Saranjana?
Buat teman-teman yang tinggal di kota baru dan kebetulan nonton video ini, bisa tambahkan cerita yang kalian ketahui tentang kota Saranjana di kolom komentar ya. Aku juga minta maaf kalau misalkan dalam penyampaian informasi dari cerita kota Saranjana ini dirasa ada yang kurang berkenan. Mohon bantu koreksinya ya. Kalian juga dapat merekomendasikan kira-kira cerita atau kasus apa lagi ya yang bagusnya aku bawain di Alkisah episode selanjutnya. Namun, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Klik juga tombol like-nya jika kamu suka cerita ini dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Udah, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.